Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian hakikat dan pengembangan manusia, landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Hakikat manusia. Hakikat manusia mencerminkan esensi dan dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai aspek yang terkait. Beberapa aspek utama dari hakikat manusia adalah salah satunya keunikan individu. Setiap individu memiliki keunikan yang mencangkup aspek fisik, mental, dan emosional. Keunikan ini membuat setiap orang berbeda dan memiliki cara pandang serta potensi yang berbeda pula. Yang kedua, kemampuan berpikir dan bernalar. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, melakukan penalaran logis, dan pengembangan pemahaman yang dalam tentang berbagai aspek kehidupan. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinovasi. Sosialitas. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama untuk berkembang. Kebutuhan akan hubungan sosial ini mencangkup keluarga, teman, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. Interaksi sosial penting untuk pembentukan identitas dan pengembangan keterampilan interpersonal. Yang keempat, spiritualitas. Selain aspek fisik dan intelektual, manusia memiliki dimensi spiritual yang mencari makna dan tujuan hidup. Aspek spiritual ini bisa keyakinan agama, nilai-nilai normal, dan pencari makna melalui refleksi dan meditasi. Pengembangan manusia. Pengembangan manusia adalah proses di mana orang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi individu dalam berbagai aspek pengembangan yang meliputi salah satunya pengembangan fisik, meliputi perawatan kesehatan dan kebugaran tubuh. Pendidikan jasmani, nutrisi yang baik, dan gaya hidup sehat adalah bagian penting dari pengembangan fisik. Yang kedua, pengembangan intelektual. Ini mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pendidikan formal dan informal memainkan peran penting dalam merangsang intelektualitas dan penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan emosional. Berfokus pada pengelolaan emosional, pengembangan empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat. Pendidikan emosional membantu individu dalam mengatasi stres dan membangun kesejahteraan mental. Yang keempat, pengembangan sosial. Mencakup pembentukan identitas dan pengembangan keterampilan komunitas, interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat membantu dalam membentuk sikap dan perilaku sosial yang positif. Yang kelima, pengembangan spiritual. Melibatkan pencarian makna hidup dan nilai-nilai yang mendalam. Pendidikan spiritual membantu individu dalam mengembangkan rasa kasih, keadilan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Landasan ini mencakup 1. Landasan filosofis. Pendidikan berdasarkan filosofis yang menentukan tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Beberapa filosofis pendidikan yang penting adalah esensialisme, menekankan pernyataan pendidikan dasar yang kuat dan pengusahaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, progresisme, mengedepankan pendidikan yang relevan dengan pengalaman hidup dan kebutuhan individu. Yang ketiga, perennialisme, fokus pada nilai-nilai abadi dan pendidikan klasik yang relevan sepanjang waktu. Yang keempat, rekonstruksionisme, melihatkan pendidikan sebagai alat untuk perubahan sosial dan pemecahan masalah-masalah masyarakat. 2. Landasan psikologis. Prinsip-prinsip psikologis berkembang dan pembelajaran mengaruhi metode pengajar dan pendekatan pendidikan ini mencakup pemahaman tentang cara belajar individu, motivasi, dan berkembang kognitif. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pandangan tentang peran penting dalam masyarakat dan bagaimana pendidikan dapat mengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Pendidikan dilihat sebagai sarana
integrasi sosial, dan mobilitas sosial. Yang keempat, landasan historis. Sejarah pendidikan memberikan wahana tentang perkembangan sistem pendidikan dari waktu ke waktu, serta bagaimana pendidikan telah berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Kelima, landasan yuridis. Peraturan dan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pendidikan ini mencakup hak-hak pendidikan, kewajiban pemerintah, dan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa asas pendidikan adalah: 1. Asas keterbukaan. Pendidikan harus terbuka untuk semua orang tanpa diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sarana untuk mengakses pendidikan. 2. Asas demokratis. Pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan. 3. Asas berkeadilan. Pendidikan harus menjamin keadilan bagi semua individu, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. 4. Asas kemandirian. Pendidikan harus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Ini penting untuk membentuk individu yang mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, asas keseimbangan. Pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai aspek seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta antara dan praktik. Ini penting untuk membentuk individu yang utuh dan seimbang. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perkiraan dan antisipasi perkembangan masyarakat masa depan penting untuk merancang sistem pendidikan yang relevan dan responsif terhadap perubahan. Beberapa tren dan tantangan yang diperkirakan akan mengaruhi masyarakat masa depan. Salah satunya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang spesial terus mengubah cara hidup kita, bekerja dan belajar. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things. Kurikulum harus mencakup literasi digital dan keterampilan teknis yang relevan. 2. Globalisasi. Globalisasi meningkatkan integrasisme antara negara dan budaya. Pendidikan harus mengembangkan keterampilan global seperti kemampuan berkomunikasi lintas budaya, pemahaman tentang isu-isu global, kemampuan bekerja dalam lingkungan multikultural, perubahan ekonomi. Dinamika ekonomi global yang tertumbuh pada akan mengaruhi pasar kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Pendidikan harus menyesuaikan kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi kerja yang dinamis dan menekankan pentingnya keterampilan adaptif dan pembelajaran sepanjang hayat. 4. Isu lingkungan. Perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya akan menjadi tantangan besar bagi generasi mendatang. Pendidikan harus meliputi standar dan tindakan ketahanan dan kelanjutan lingkungan, serta mengajarkan siswa secara ramah lingkungan dan keberlanjutan. 5. Perubahan sosial. Perubahan dalam struktur keluarga, gender, dan dinamika sosial lainnya akan mengaruhi kebutuhan dan harapan pendidikan. Pendidikan harus adaptif terhadap perubahan sosial ini dan mendukung serta kesetaraan. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu sekitar peserta didik yang mengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan diri. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor fisik, sosial, budaya, dan psikologis yang berinteraksi dalam mendukung atau menghambat proses pendidikan. Fungsi-fungsi lingkungan pendidikan. 1. Menyediakan sarana dan prasarana. Lingkungan pendidikan menyediakan fasilitas fisik yang mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan. 2. Membentuk karakter dan nilai. Lingkungan pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai normal, interaksi guru, teman sebaya, dan lingkungan sosial, membantu dalam mengintegralisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati.
Yang ketiga, memotivasi belajar. Lingkungan yang konduktif dapat merangsang motivasi belajar peserta didik. Ini bisa dicapai melalui suasana belajar yang positif, metode pengajar yang menarik, dan dukungan dari guru dan keluarga. 4. Mendukung interaksi sosial. Lingkungan pendidikan menyediakan kesempatan untuk interaksi sosial yang bermanfaat bagi perkembangan sosial siswa. Untuk membangun keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang kelima, pengembang potensi. Lingkungan pendidikan pendukung pengembang potensi individu secara optimal. Ini mencakup pengembangan keterampilan akademis, sosial, dan emosional. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan pertama yang diterima oleh anak, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk karakter, nilai, kebiasaan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Memberikan contoh dan dukungan mendasar bagi perkembangan anak. 2. Lingkungan sekolah. Tempat di mana pendidikan formal langsung. Lingkungan sekolah mencakup fasilitas fisik, guru, kurikulum, dan interaksi dengan teman sebaya sekolah. Sekian dari saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.